Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutin video yang kemarin yang sempat sedikit tertunda. Kelanjutannya apa sih dari video kemarin? Kemarin kan kita udah membahas kalau kita akhirnya memilih bayi tabung gitu. Bayi tabung tuh apa sih sebenarnya? Dan gimana sih bayi tabung itu prosesnya? Jadi kita mau cerita pengalaman kita tentang program IVF kita. Nah, yang pertama itu kita memilih lokasi ya. Lokasi kita untuk program IVF. Ya, karena kita tinggal di Depok kan. Nah, itu dan dari rumah kami itu lokasi yang paling dekat adalah Rumah Sakit Citra Ananda Ciputat. Nah, itu juga sebenarnya itu ada Morula Jakarta juga ya? Maksudnya iya, itu dia cabang dari Morula Jakarta. Nah, itu biasa disebutnya Morula IVF Ciputat. Gitu. Nah, di sana kita program bersama Dokter Ivander. Iya. Kebetulan adiknya suami aku lahir dibantu oleh Dokter Ivander juga. Ya, direkomendasikan. Kita rekomendasikan katanya kalau Dokter Ivander itu ngejelasinnya detail, terus baik, terus memotivasi juga gitu. Akhirnya kita pilihlah Dokter Ivander. Terus kan untuk ya awalnya kan sebenarnya konsultasi dulu itu yang kita video kemarin kita diceritakan juga. Konsultasi, akhirnya kita mantapkan diri dan sepakat untuk memulai program IVF bayi tabung itu. Jadi mulainya program IVF ini kita mendaftar. Salah satu persyaratan pertamanya itu kita harus membawa buku nikah sebagai bukti kalau kita udah menjadi pasangan suami istri yang sah. Nah, setelah udah kita daftar, kita tes urin dan cek darah. Bayi gede. Terus kita tunggu hasilnya 3 hari kemudian. Kita dijadwalkan lagi untuk konsultasi dengan dokter itu di hari kedua haid saat kita memulai program IVF. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu teman-teman dulu kalau ada 3 alur dalam program IVF. Yang pertama itu ada stimulasi hormon. Nah, saat stimulasi hormon ini kita diberikan dosis suntikan untuk merangsang supaya sel telurnya membesar. Iya, betul. Selanjutnya setelah stimulasi hormon, yang kedua itu ada proses OPU. OPU itu ovarium pick up. Jadi setelah tadi kan telurnya dimatangkan tuh banyak. Ada banyak, terus barulah dipanen ibarat bahasa ininya ya. Terus dan yang terakhir, yang ketiga itu ada proses embrio transfer. Tadi kan udah OPU, terus dikawinkan dengan sperma suami, kemudian menjadilah embrio. Itu kita tunggu sampai day kelima embrio tersebut. Setelah menjadi embrio, barulah dimasukkan ke rahim si calon ibu. Setelah itu kita menunggu sampai aku haid. Setelah aku haid di hari kedua, kita mulai program IVF-nya. Kita pas paginya aku cek darah untuk cek hormon estradiol sama progesteron. Kemudian siangnya aku konsultasi sama dokter USG untuk cek kondisi telurnya. Barulah setelah konsul kita dapat dosis untuk suntikan. Pandemi, jadi nggak bisa suntik di rumah sakit. Nah, suami aku yang menyuntikkan aku. Dia diajarin gimana cara suntiknya, terus posisinya di mana gitu. Jadi setiap malam aku suntik hormon. Tahan. Tarik nafas. Tahan. Udah nggak terasa? Yang belum. Abis ketawa dulu dong. Jangan bikin ketawa, udah mendingan tadi aja. Aku disaranin untuk balik lagi di D6. Jadi 4 hari setelah aku konsul, seperti biasa pagi cek darah, siang konsul, dapat dosis lagi, kemudian kan udah dapat dosis suntik, kemudian aku disarankan datang lagi D8 2 hari kemudiannya, cek darah, konsul,
dapat dosisnya. Nah, pas di D8 ini kelihatan perkembangan telur aku tuh kurang maksimal, nggak sesuai dengan rencananya. Akhirnya ditambahkan Nggak dosis. sesuai dengan harapan Iya, dokternya. tidak sesuai dengan harapan dokter. Ditambah lagi dosis suntikan hormonnya gitu. Terus kita disuruh balik lagi 2 hari kemudian. Iya. Di D10 pagi cek darah, siang konsul. Kita pokoknya kayak sampai gitu. bosen banget deh. Karena berapa hari harus gitu dan suntik hormonnya pun jamnya nggak boleh. Misal tiap hari nih jam 9. Nah, itu harus selalu jam 9 terus, jam 9 terus. Nah, Kita lagi di luar. pernah kejadian jadi kita ya karena kerjaannya memang mobile ya. Ya udah kita jam 9 tuh masih di luar, masih di jalan lah. Nah, akhirnya kita emang udah planning tuh, takut di jalan kita udah bawa obatnya, dan itu kan sebenarnya harus dingin kan. Jadi kita bawa cooler bag, kontainer box yang biasa gue bawa buat vaksin, buat segala macam. Nah, itu isinya suntikan hormon. Nah, itu akhirnya waktu itu kita lagi di tol ya, Iya, kita lagi di rest area. Terus terjadilah kejadian yang gimana kan, udah jam 9 berarti ya udah kita minggir dulu, terus ya udah nyuntiknya di mobil. Mau nggak mau. Terus kan ada satu obat yang sebenarnya itu dosisnya cuma setengah dari harusnya dari kita sebotol itu. suntikinnya setengahnya aja. Terus Tapi karena yang namanya di mobil, terus kita kan nggak pikirin ya, langsung set ambil hajar suntik aja. Pas terakhir kok kayaknya habis ya. Harusnya kan ada yang sisa setengah. Lah iya, kelebihan lo dosisnya. Aduh ya udah akhirnya banget ya. Nah, itu juga akhirnya kita bilang kan ke susternya, terus susternya juga bilang oh ya udah nggak apa-apa kan udah terlanjur ya, mau diapain kan. Pas besokannya kita konsultasi sama dokter. Dokternya sempat mengkhawatirkan, takutnya telurnya lepas belum waktunya gitu. Jadi ibaratnya pas nanti mau waktunya ovarium pick up, itu nanti pas itu telurnya udah nggak ada. Takutnya udah lepas semua, soalnya kalau satu udah lepas itu men-trigger yang lain untuk lepas juga gitu. Akhirnya kita kontrol sampai setiap hari ya. Setiap hari kita kontrol. Aku karena setiap pagi aku cek darah, jadi kanan kiri aku tuh udah pada biru-biru sampai susternya bingung mau ngambil darah di mana lagi, soalnya udah biru banget kanan kiri kan. Terus akhirnya sampai di D12 kita konsul karena kebetulan dokter Ivander prakteknya lagi di Menteng, kita datang ke Menteng buat di rumah sakit Bunda ya. Iya, di rumah sakit Bunda. Jadi kita tuh juga walaupun kita pilih di rumah sakit Citra Ananda Ciputat, tapi kita juga ke rumah sakit Bunda di Menteng. Itu buat ya karena dokternya juga praktek di sana. Jadi kita nyesuain waktunya kita nih. Kita nggak bisa ngatur-ngatur. Misal, wah besok saya nggak bisa, wah itu nggak bisa tuh. Itu emang udah waktunya gitu. Timeline-nya ya, jadi nggak bisa ditunda sama sekali. Kita udah kayak gitu, akhirnya keluarlah jadwal OPU ya. Kita udah nunggu-nunggu kapan bisa OPU, bisa nggak ya kita OPU gitu kan kayak. Terus akhirnya OPU 3 hari sebelumnya aku udah swab test. Suami udah rapid test karena bakal menggunakan ruangan yang ada di sana Morula Jakarta. Alhamdulillah hasilnya non reaktif. Kemudian kita udah selesai konsul, kita langsung daftar buat OPU di BIC. Kita dapat dosis buat suntik terakhir. Ya sebenarnya itu buat menjaga biar nggak pecah juga, jadi biar nggak ibaratnya telurnya nih masih bertahan, masih bisa nanti buat di pick up. Nah, singkat cerita sampai di hari Selasa waktunya kita OPU.
kita jalan sekitar Aku pagi-pagi dapet lah. jadwal OPU itu jam 10. Itu jam 8 dari jam setengah 8 malah ya. Iya, pokoknya kita tuh Semangat banget soalnya. udah kayak menggebu-gebu banget. Pokoknya jam setengah 8 kita udah sampai sana. Terus Aku langsung registrasi dulu. Hmm. Langsung tuh jam 8 kamu udah langsung masuk ya. Aku udah langsung suruh masuk. Aku kira Padahal aku bakal jadwalnya jam 10 kan. Aku di dalam lama banget nungguin. Iya, nah itu terus habis gitu Suami aku ke ruang tunggu sampai saatnya nanti dipanggil untuk masuk ke ruangan imajinasi buat recap sperma. iya, Bahasanya apa sih? iya buat menampung semennya. Di dalam gimana sih, Bi? Ruang imajinasi itu ya sebenarnya sih ya lo disediain TV, terus itu ada alat-alat bantunya lah. Ada alat-alat bantu ya cukup yes ukuran 2x2 tapi cukup nyaman sih, cukup bisa lah kayak gitu. Aku udah masuk ruangan aku, udah banyak orang, aku langsung diinfus, dimasukin antibiotik, sampai saatnya aku dipanggil masuk ke ruangan operasi, dibius total, dan tiba-tiba udah selesai aja. Jadi benar-benar nggak berasa sakit sama sekali, afternya pun nggak berasa aku inget banget apa-apa. aku itu baru masuk ke ruang imajinasi jam 10:30 apa? Iya, itu kemungkinan pas Jam aku udah 10-an lewat lah. aku udah berhasil. Yo, nungguinnya lama banget. Mm-mm. Nungguin lama, aduh, ini Sebut. aman apa enggak nih? Karena hampir 3 jam ya jatuhnya nungguinnya kan. Ya pokoknya Lama lama banget aja. deh pokoknya. Terus itu kita udah itu selesai. juga masih harus nungguin lagi kan. Dia belum sadar atau nunggu dia bener-bener sadar. Katanya kamu makan dulu ya? Iya, aku makan. Nah, aku dapet kelaparan, susu. dia makan tadi. Enak banget deh pokoknya. Aku udah oke, udah bisa jalan gak pusing, akhirnya langsung boleh pulang gitu. Kita pulang deh. Karena aku udah melebihi siklus aku, jadi kita nggak bisa langsung ke tahap embrio transfer. Jadi mau nggak mau ya embrionya di frozen, dibekukan Iya. terlebih dahulu sampai menunggu di siklus selanjutnya aku siap untuk embrio transfer. Nah terus Hasilnya dapetnya aku dapet telurnya itu 21 22 kalau misalnya. Aku dapet telur 22, terus yang Lumayan berhasil banyak juga. alhamdulillah berhasil terfertilisasinya ada 19. Jadi hasilnya setelah kita menunggu sampai D5, kita mendapatkan 5 embrio dengan kualitas good. Setelah proses OPU dan kita akhirnya dapat 5 embrio yang bagus. Nah itu kan nggak bisa buat di transfer saat siklus itu juga. Jadi kita harus menunggu dan embrionya dibikin frozen ya. Dibekukan. Jadi frozen embrio. Nah karena sebenarnya kita nggak lama dari situ Desti Langsung haid lagi itu seminggu ya Iya, 7 hari aku langsung haid after OPU. Nah itu kita konsul langsung tuh, terus pas dicek darah ternyata kondisi hormonnya masih ketinggian karena kan kemarin waktu jaraknya juga dari OPU itu nggak jauh, terus juga ya hormonnya belum balik turun lagi. Ya udah akhirnya dokternya menyarankan untuk siklus berikutnya gitu. Nah sambil menunggu, nah kita puas-puasin tuh, kita keliling lah, kita kemana. Pokoknya kita udah kayak happy aja, enjoy. Udah nggak ada tekanan lah, udah itu bener-bener ya udah kita menikmati hidup. Kita kerja ya emang kerjanya kan bisa sambil jalan-jalan. Nah itu keuntungan kita sih. Nah dari kayak gitu kita ke Jogja dalam seminggu, bahkan kita 2 kali loh ke Jogja seling ke Bandung, ke Jogja lagi. Itu luar biasa itu. Nah selagi kita menunggu siklus berikutnya,
kita puas-puasin jalan-jalan, happy. Jadi nantikan video kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.